Jadi Yves mungkin akan diprioritaskan di sini. Atau kalaupun tidak Yves mungkin akan menuju kepada hero fighter yang masih terbuka seperti Martis. Atau bahkan hero-hero tank yang mungkin masih bisa diamankan seperti Kaja. Kita melupakan satu hero yang sebenarnya sudah mulai terlihat di depan sana dan Maro akan mengamankan Kajanya. Ya, Pertama kali sebagai pick over yang kali ini pun sudah mulai dilupakan. Apalagi kalau misalnya dari posisi Malvinas mereka nge-pick ke arah Eve, ini bisa banget di-cancel dengan surprise dari seorang Kaja. Divine Judgment. Divine Judgment juga yang bakal mengganggu pergerakan dari seorang Eve ketika ngebuka satu buah Rival Manipulation. Tapi ngelihat Kari yang di-ban oleh Malvinas ini cukup menarik tentunya karena sebenarnya mereka punya potensi juga. Kayak ketika Kajanya lepas, mereka bisa coba untuk melakukan kontes dengan seorang Kari di sini yang bisa dibilang notabene cukup nyaman juga sebenarnya untuk tim dari Malvinas mengamankan Kari di sini untuk seorang Jolcru. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Kari ya, trade-nya terlalu banyak. Kayak tadi udah sempat kita mention ada Yves, terus juga ada Kaja yang bisa mengganggu sedikit di area lini depan. Sementara di satu sisi lainnya, kalau misalkan kita berfokus sama bagaimana yang udah di-pick terlebih dahulu oleh teman-teman dari Malvinas Gaming. Grok Yves ini udah jelas clear wave-nya cepet banget. Urusan ngomongin rotasi mid lane-nya bener-bener tidak bisa dipungkiri lagi. Mereka akan melakukan movement atau gerakan menuju ke area gold lane atau EXP lane dengan sangat amat cepat. Yes, dan kali ini kita akan melihat juga dengan adanya Valentina yang bisa langsung mengcopy juga ke arah Rival Manipulation dari seorang Eve di tangan dari Malvinas. Lapu-lapu di sini akan jadi garda terdepannya. Mungkin lebih memprioritaskan gimana dari early-nya ini bisa dikendalikan setidaknya laning managementnya oleh seorang lapu-lapu nge-clear cepat di area lane-nya sendiri lalu dia melakukan rotasi untuk nge-backup teman-temannya. Iya, dan ini benar-benar nge-harass ke arah Eve-nya sih. Kita tahu sendiri lapu-lapu emang nggak bakal bisa meng-cancel ya, tapi untuk memberikan damage ke arah Eve untuk masuk ke area backline itu bisa dibilang dia juga salah satu hero yang sangat mumpuni gitu. Dan Valentina dengan dibawanya Valentina berarti akan ada possible copy ultimate dan Granger. Pick kedua untuk M4 yang kali ini akan langsung diamankan. Betul banget. Jadi kita akan melihat seperti apa dan Malvinas ini memang sempat membawa Loyi kemarin itu waktu ketemu dengan Onyx Esports. Jadi dengan adanya pergerakan dari Harley yang suka mengejutkan dengan satu buah diversion ini yang mungkin jadi alasan untuk Occupytron ngebuang ke arah Loyi-nya. Ya, Malvinas Gaming adalah tim yang sangat pintar sekali untuk mematahkan setup, terutama ketika Loyi-nya pun didapatkan. Karena untuk sekarang pun bahkan ya partner dari Loyi-nya juga bakal di-ban, Yuzong-nya di-ban. Jadi ini adalah beberapa hero yang bahkan mungkin pematahan setupnya benar-benar selalu dioptimalkan terlebih dahulu bagi teman-teman dari Occupytrons. Ditambah dengan hadirnya Kaja dan Valentina, menurutku mereka masih membutuhkan lebih banyak damage ketimbang untuk sekarang ketika berhadapan dengan hero-hero yang bahkan untuk dari jaraknya Granger dan juga Yves ini belakang banget, jauh banget. Sehingga hal tersebutlah yang mungkin harus diperhatikan agar nantinya Divine Judgment ini bisa maksimal dengan eksekusi yang matang juga. Dengan flicker mungkin ya inisiasi yang begitu mengejutkan, tapi Divine Judgment terus follow up damage pokoknya. Dan kalau kita ngelihat Barat bersama dengan Aka ini udah dibuang sama Malvinas. Sementara dari Occupytron kalau mereka cukup peka dengan seorang Prince Franz di sini dengan tank junglernya, mereka bisa buang ke arah aku kira bakal ke arah Fredrin tapi ternyata Chow. Oh, ini kayaknya indikasi kalau teman-teman dari Occupytron akan membawakan Pakito jungler. Dengan melakukan ban terhadap Chow, karena kita tahu sendiri ketika nanti Pakito terkena Way of Dragon oleh Chow, ini agak sedikit terhentikan dari serangannya dan itu akan mematahkan ritme dari permainan Pakito sendiri. Ya, memang bakal menjadi salah satu rumor yang cukup menyebalkan sih ya dengan adanya Chow. Ketika di Way of Dragon sih terutama inisiasinya itu bisa mengacak setup yang udah dibuat juga. Dan kali ini ada beberapa pilihan dari Malvinas Gaming juga pastinya untuk menuju ke arah hero berikutnya. Terlihat Jolcru masih mencoba untuk memilih-milih karena ini Granger posisinya juga cukup fleksibel gak sih? Dia bisa di gold lane, bisa di tapi kayaknya lebih optimal kalau di area jungler sih. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal bonus damage dari Rhapsody itu akan mempermudah bagaimana sosok Granger untuk melakukan farming di area jungle. Tapi untuk sekarang Fanny, sebuah pick yang sepertinya tidak diekspektasikan dengan Chow Ben. Yang sebenarnya sudah menuju kepada satu sosok Fanny yang sepertinya minim sekali untuk dari sisi power crowd control-nya. Jadi Fanny di sini sangat benar-benar bebas dan mungkin perlu dipertimbangkan kembali hero seperti Moskov agar sebagai gold laner Jolcru
Wow. tidak kelimpungan ketika berhadapan dengan Fanny yang memiliki steel cable dan berhadapan dengan tembok. Tadi Boleh aku sih. pikir dengan adanya pas waktu dari Occupy Trons mereka belum ngepick Fanny. Mungkin Beatrix akan jadi pilihan untuk Malphinaze ngebawa Iya. dua marksman di sini dengan posisi Iya. Granger sebagai junglernya. Tapi ketika ada Fanny, seperti yang KB bilang, Moskov ini bisa jadi pilihan untuk Malphinaze Gaming. Tapi pertanyaannya, apakah pemain-pemain dari Malphinaze tentunya terutama dari seorang Jolkru di sini lebih nyaman dengan adanya Atau Harit. seorang Moskov? Harit bisa jadi pilihan juga tentunya. Tapi Lunox, Oh. Lunox Lunox. Gold Lane. my god. Ya, Lunox Gold Oke. Lane karena ini bukan pertama kalinya Jolkru menggunakan metode ability power carry di area Gold Lane dengan magical damage yang begitu tinggi. Hmm. Dan memang ini adalah salah satu metode yang sempat populer juga beberapa kali di Ya. group stage. Mhm. Harit dan Lunox ini emang salah dua hero yang Aduh. untuk sekarang memang paling tepat untuk berada di area Gold Lane ketimbang untuk dulu kan masih ada Lilia tuh. Cuma Lilia Iya, sekarang Lilia kayaknya Gold lebih Lane. populer di area mid lane. Oke, ini cukup menarik tentunya dari Malphinaze Gaming yang lebih bisa dibilang mereka nggak mau terlalu kesetir juga oleh permainan dari Occupy Trons. Dari segi draft pen and picknya mereka lebih gimana caranya untuk nge-counter, apalagi dengan Fanny pick di sini. Mereka dari mau menangin Occupy match Trons. up early-nya Betul. biar nantinya Cloud-nya nggak farming dengan bebas dan tidak mendapatkan golden staff yang sekarang begitu mahal sekali untuk efek-efeknya, apalagi sampai maksimal attack speed-nya 500%. Jadi anggapannya ini akan ada rotasi yang cukup agresif harusnya dari Malphinaze ke arah God lane-nya. So kita bakal melihat seperti apa untuk match terakhir kita di lower bracket, Middle East dan Peru di sini yang akan menentukan nasib hidup mereka di lower bracket. Iya, sebabak lower bracket, babak yang dihindari oleh semua tim pastinya. Tapi kali ini harapan terakhir mereka harus benar-benar memberikan yang terbaik dengan positioning yang langsung aja kita saksikan bersama-sama. Prince Franz yang tadinya kita prediksi akan menggunakan hero-hero tank jungler, tapi kali ini bergeser ke arah marksman dan pastinya akan ada sedikit gangguan dari seorang Maro membawa Kaja FX Surprise yang pasti diharapkan untuk bisa mengacak-acak semua pergerakan dari tim Malphinaze Gaming. Ya tentunya pergerakan yang cukup agresif dari Leo di sini dengan membawa Fanny, steel cable yang bisa dimaksimalkan, mulai melakukan sedikit eksekusi ke area of jungle ya, tapi Dragon kali ini bakal coba menjadi incaran utama terlebih dahulu, masih bisa bertahan, tapi Maro pun tidak akan terlalu overextend kali ini. Mau tidak mau mereka harus sedikit menahan ya nafsu yang ada di area atas tadinya. Iya, tapi nggak masalah sih karena kali ini dari hooknya juga punya beberapa space, dia bahkan bisa dapetin platingan seharusnya mengingat Dragon masih dalam perjalanan menuju ke area alternate di area top lane. Namun kalau melihat ke arah sisi lain, Maro dan juga Fury udah mulai melakukan rotasi mereka mendekati ke area bottom lane, namun ada halangan juga dari seorang Steve di mana akan diberikan beberapa damage balasan. Ya, kalau misalkan kita menekan ke area Gold Lane kayaknya udah terlalu obvious banget, tapi sayangnya Gold Lane-nya Jolkru menggunakan Lunox jadi bukan target yang sangat bisa di instant kill. Ya. Terutama ketika dia sendiri punya order brilliant untuk escape mekanismenya. Tapi untuk sekarang Grok adalah target yang paling oke. Dragon bakal terancam sekali kalau seandainya nanti dia akan terkena steel cable yang sangat banyak dari Fanny di awal game. Iya, tapi yang memaksakan dengan adanya flicker, tapi ternyata first blood. Pain Phoenix berhasil didapatkan oleh Leo dengan steel cable yang begitu cepat dan bahkan cut throat ke arah seorang Stevie yang udah mulai di-poke tadi oleh Wow. pemain-pemain dari Occupy Trons. Ya, cukup mengejutkan ya nampaknya, tapi informasi yang disampaikan berarti tersebar dengan jelas membuat seorang Leo juga bisa langsung memberikan eksekusi yang maksimal. Real World Manipulation udah mulai di copy menuju ke arah seorang Fury, bakal menjadi senjata rahasia juga nantinya, dan Dragon lagi-lagi dalam kondisi yang kurang mengenakan. Real World Manipulation terbuka untuk kedua tim, tapi masih ada beberapa balasan damage yang akan menuju ke arah seorang Prince Franz dan Stevie yang bakal coba memberikan pembalasannya, dan ini dia Leo. Eliminasi keduanya berhasil diamankan dan langsung menuju ke area turtle semua. Wow, Occupy Trons yang kita tahu mereka senang banget untuk main di area late game-nya. Sekarang dengan pemilihan yang jungler yang benar-benar berbeda banget dibandingkan group stage, ini ngebawa Occupy Trons ternyata berbeda di match lower bracket kita, Be. Ya, apalagi kalau dengan warna baru kita juga melihat agresivitas ya dari Occupy Trons yang benar-benar di 2 menit awal aktif banget, proaktif banget lebih tepatnya Ya. untuk melakukan invasi jungle ke area turtle juga, dan ditambah untuk sekarang lihat Fury Hammer dari tangan Leo. Sesaat lagi dia akan membuat ke arah head assist dan itu akan menjadi sebuah ancaman bagi Jolkru, setidaknya untuk memicu bagaimana Order Brilliant sebagai salah satu escape mechanism daripada Lunox. Yap, dan Lunox kali ini yang bisa dibilang mungkin bisa menjaga laningnya sendiri bertemu dengan Cloud yang Gado bener-bener butuh banget yang namanya farming kan setidaknya. Nyesain mungkin 2 item terlebih dahulu untuk seorang Gado.
Dan sementara di area midnya ini lebih gimana caranya pemain-pemain dari Occupy-Trons untuk maksimalin dengan rotasi yang dibawakan Hama Fury, Maro dan juga Leo. Nah ya, ini dia rotasi yang memang benar-benar akan sangat berarti, apalagi kalau misalnya mereka bisa memberikan cicilan damage-nya. Dan Leo akan berperan sebagai eksekutor seharusnya, mengingat mobilitas yang begitu tinggi dan sejauh ini belum ada cancellation yang bisa dilakukan oleh para pemain dari Malvinas Gaming. Wah, apalagi ini efek mini-stunnya terlalu sedikit sih. Hanya mengandalkan wall charge dan juga hanya mengandalkan charge daripada Steffi. Tapi ternyata di Van Jackson connect ke arah seorang Steffi dan kali ini lihat satu buah blessing duet dari Garo mencoba untuk mengejar ke arah Jolgro. Tapi di sisi lain datang Leo kali ini ke arah seorang Steffi dan bahkan dua pemain tumbang. Gado yang akan menjadi pertukaran kali ini di area rivernya. Ini ngebuat sebenarnya Gado ketika dia ngebuka blessing duet dan dia nggak berhasil untuk menjauh Jolgro, dia harus mundur dengan satu buah battle mirror image. Oke, dan kali ini nampaknya akan ada beberapa pressure lagi yang masih diberikan oleh Malvinas Gaming. Satu tukar satu, tapi harusnya bakal menjadi keuntungan untuk Malvinas. Karena mereka mendapatkannya ke arah Cloud Gado, seorang gold laner. Ya, ditambah dengan bagaimana agresivitas di early game yang berhasil dilakukan, membuat Prince Front ini benar-benar timpang banget dari segi level. Teman-teman bisa lihat Leo ini level 8, sementara Prince Front level 6. Dan ini dua level yang gapnya sangat amat jauh sekali secara damage retribution. Tuh, di sini Leo akan lebih diunggulkan dan juga dengan 3 poin kill, hal tersebut membuat leading gold dan Occupy-Trons makin lebih kuat. Iya, tapi posisi dengan membawa marksman di posisi jungler ya. Prince Roll memang mungkin bisa memberikan sedikit poke damage dengan basic damage-nya, tapi posisinya dia juga butuh dengan item-item yang bisa memperkuat dari damage-nya untuk Prince Front sendiri. Sementara posisi dari Steffi yang udah tumbang 2 kali, ini susah banget buat dia untuk nyari satu buah momentum dengan satu buah Newman Blast Bay. Karena posisi dari Leo ini bisa datang kapan aja. Ya, ditambah walaupun Leo-nya bisa datang kapan aja, ini cancellation-nya terlalu banyak sih. Ada Maro, ada Hulk, terus Fury 77 juga. Di satu sisi dia punya Terrify Effect. Terrify Effect itu malah bisa menghentikan beberapa kali Steffi dan juga Dragon dalam melakukan sebuah inisiasi. Dan bahkan di posisi Malvinas mereka nggak punya stopper yang banyak. Mereka cuma punya Iya. wall charge dari Dragon. Dan bahkan ya kalau misalnya Harley ngebuka satu buah Real Manipulation yang sangat on time, itu baru mungkin bisa jadi Bahaya nih. kunci. Maro punya flicker. Dan kali ini bakalan mencoba untuk ditarik aja. Gado berhasil mendapatkan eliminasi yang ia nantikan sedari tadi. Malaysia langsung dibuka juga oleh kedua pemain. Tapi Steffi masih bisa selamat di bagian belakang. Dan Prince Front harus berhasil kembali lagi ke area base. Karena penyerangan dari Occupy-Trons ini benar-benar agresif banget sedari tadi. Mereka menunggu dengan sabar di area semang-semang dan langsung melakukan inisiasi dengan sangat amat komitmen. Justru sekarang Occupy-Tron yang mengincar ke arah bawahnya. Dan Steffi mencoba untuk menahan terlebih dahulu dengan adanya sedikit basic damage yang diberikan oleh Gado di sini. Dan Art of Thievery tentunya yang bisa mendapatkan stack dari seorang Gado. Coba dikumpulkan terlebih dahulu. Steffi bakal harus bermain sedikit lebih pasif kali ini. Karena lagi-lagi kunci dari Occupy-Trons adalah Divine Judgment dari seorang Maro. Dan bahkan Dragon yang tadi kami udah sebut ini bakal jadi makanan untuk pemain-pemain dari Occupy-Trons. Iya pasti, karena hanya ada wall charge sebagai defensif dan itu juga harus dipertimbangkan untuk melakukan inisiasi atau melakukan sebuah defensive mechanism. Untuk sekarang, Hulk memenangkan match up di area laning phase dan begitu juga dengan Gado yang sepertinya akan memberikan tekanan di area bottom lane sama Maro. Real Manipulation kembali lagi dibuka. Maro harus kembali hilang. Dengan adanya inisiasi yang begitu pasti, Leo mencoba memberikan pembalasan nampaknya atau setidaknya pukulan mundur kepada para pemain Malvinas Gaming. Karena ini adalah saatnya untuk mendapatkan ke arah turtle baik untuk Occupy-Trons ataupun untuk Malvinas Gaming. Masalahnya levelnya masih ada 2 gap sih, jadi kayak bukan waktu yang tepat sekali untuk Malvinas Gaming ketika kita ngomongin soal objektif turtle. Namun beda cerita kalau seandainya Fanny-nya bakal sibuk sama Marble Buff, dan itu adalah timing terbaik kalau misalkan teman-teman dari Malvinas Gaming mau melakukan kontes terhadap objektif yang tersedia. Karena dengan 4.000 gold yang tersisa, kayaknya Maro Hulk berdua aja udah bisa mengacak-acak di lini depan. Iya, tapi kali ini lihat Hulk-nya bakal ditumbangkan, diculik oleh seorang Jolgro dengan satu buah. Brian udah dapat kali ini dari Prince Front-nya tumbang di tangan seorang Leo. Set up satu buah Numen Blast terkena 2 pemain, 3 bahkan. Dan Dragon terjebak di area dalamnya dan bahkan Leo berhasil untuk dapetin double kill. Masih mau lebih dari seorang Leo, tapi Jolgro berhasil untuk mundur dengan satu buah flicker kali ini. Wow, memang nggak ada perebutan ke arah objektif, tapi kali ini perebutan elimination yang dilakukan oleh kedua tim dengan efek surprising yang diberikan oleh Malvinas Gaming. Terasa memang mendapatkan satu pemain, tapi ketika Leo-nya udah mulai beraksi, itu menjadi satu hal yang sulit untuk dicegah atau dihindari dengan damage yang udah terlalu sakit berdasarkan item yang dibawa. Ya, apalagi ditambah dengan hadirnya Genius One ya, jadi otomatis tadi Numenon Blast-nya memiliki damage.
Dan secara mungkin kita melihat Fury 77 yang membuka terlebih dahulu untuk Numenon Blast-nya, makanya Steppy tidak bisa melakukan Numenon Blast terlebih dahulu kepada teman-teman dari Occupy Trons. Sebenarnya posisi dari Occupy Trons inilah yang menjadi kunci dari teamfight barusan. Oke, tapi kali ini teamfight bakal coba dibuka dengan satu Warrior Organization, namun ternyata Fury tumbang dan bahkan disusul dengan seorang Maro yang dimana setup dari seorang Harley dengan satu buah Real Manipulation tentunya memberikan soal efek yang begitu menyulitkan dari Occupy Trons. Sementara Leo kali ini mencoba untuk melakukan contest terlebih dahulu, memaksakan teamfightnya dengan 3 pemain. Tapi kali ini satu buah blessing duet dari pemain-pemain Occupy mencoba untuk memberikan poke damage. Namun Hook tertinggal di area depan dan tumbang di tangan seorang Prince Franz. Kali Steffi masih bisa bertahan, agak sedikit memaksakan sepertinya. Oke, 2 pemain berhasil dihilangkan, bisa dibilang menjadi satu titik terang untuk Malvinas Gaming juga di kondisi yang cukup jauh. Perbedaan sampai ke arah 3.000 gol, tapi akan mereka coba untuk kejar sebentar lagi. Maro juga akan langsung bertemu begitu saja. Tarikan divine jump-nya berhasil connect ke arah seorang Prince Franz, tapi masih dari Woman Legend dari seorang Harley yang berhasil menjaga dan bahkan Prince Franz yang harus hilang 16 dibuka juga. Fury masih dalam suatu pengejaran mencoba untuk kembali lagi dan mereka dari saat Dragon yang berhasil connect ke arah 2 pemain sekaligus Cimomo. Flicker bersama dengan Wild Charge yang setidaknya membuat Malvinas kali ini dapetin trade-nya. Dan kali ini dengan adanya Lord yang tidak bisa dikontes juga dan bahkan tidak bisa dipok oleh Occupy Trons, ini ngebuat kedua tim harus ngeriset lagi. Setidaknya dengan satu buah inisiasi yang begitu mengejutkan dengan Dragon, di mana satu buah Wild Charge ini yang ngebuat tentunya pemain-pemain dari Occupy Trons tidak menyangka hal tersebut. Tapi kali ini dibuka Borfest Fighter-nya, lihat sakit banget kayak sesal dari seorang Joel Crew. Dan Maro lagi-lagi mencoba untuk setidaknya ngasih presence saja kayak ini belum tentu loh dia punya defense adjustment karena defense adjustment sempat dipakai tadi di area bawah. Ya, ditambah dengan untuk sekarang posisi di menit yang ke-10 ya. Ketika Prince Franz tertumbangkan, otomatis Malvinas Gaming tidak akan bisa melanjutkan bagaimana team fight di area Lordnya. Jadi mau nggak mau ini antara Leo-nya yang harus di pick off terlebih dahulu atau Prince Franz-nya terlebih dahulu yang bakal di pick off. Karena kalau misalkan gak ada Joel Crew di dalam team fight, setidaknya Malvinas Gaming masih ada pemegang Retribution. Walaupun kita tahu sendiri Joel Crew ini cepet banget untuk melakukan setup ke arah Lord. Karena satu kali Chaos Assault aja dia akan memberikan 2000 damage magical. Dan itu benar-benar akan meningkat seiring berjalannya waktu dengan penambahan HP dari Lordnya. Lock of Destiny, ada banget landing saja tapi tiba-tiba Dragon terjebak. Steffi ngebuka satu buah Numen Blast namun tidak mengenai siapapun. Sepertinya hanya dipakai untuk melakukan zoning ke arah Occupy Trons. Tapi masalahnya Dragonnya udah tumbang terlebih dahulu di area mid-nya tadi. Ya itu masalah utamanya, ketika nggak ada Dragon otomatis nggak ada damage tambahan dalam bentuk fisikal. Dan ini akan menjadi sebuah malapetaka kalau seandainya nanti Occupy Trons akan coba untuk langsung menuju ke arah Lord. Karena mau bagaimanapun Steffi gak punya ultimate. Dan bahkan kali ini dibalikan Fury cancellation barusan. Oke, tapi kali ini Steffi gak berhasil untuk ngencuri siapapun. Dan bahkan pemain-pemain dari Occupy Trons mencoba untuk dipaksa pukul mundur. Joel Crew mulai datang kali ini Star Blast lebih langsung of the order dari seorang Joel Crew. Mencoba untuk menumbangkan Maro dan itu dia yang diincar oleh Joel Crew. Sementara masih mau lebih, masih punya Chaos Assault. Hulk-nya tumbang juga. Sementara Gado di area belakangnya mencoba untuk ngedapetin Lord. Tapi Leo mencoba untuk bertahan dan bahkan Leo berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by UBS, tapi double kill diamankan oleh seorang Dragon kali ini. Wow, 4 pemain harus hilang di tangan teman-teman dari Malvinas Gaming. Memang Lordnya harus direlakan, tapi setidaknya mereka bisa melakukan pertukaran ke arah mid. Outer turretnya tetap harus berhati-hati untuk Malvinas Gaming sendiri menunggu adanya kehadiran Lord dengan 5 base atau turret aja yang mereka miliki. Mau bagaimanapun tadi itu adalah sebuah Snatching Lord yang begitu mahal. Dengan gaya lebih tepatnya. Apalagi dia sempat recall karena dia tahu nggak ada energi lagi, nggak ada jalan keluar. Alhasil dia kayak pasrah aja di depan sana. Namun yang perlu diperhatikan adalah Leo akan menuju ke Blade of Despair. Jadi mungkin Prince Franz dan juga Joel Crew harus lebih siap sedia lebih tepatnya. Ketika nanti akan ada serangan dadakan daripada Fanny yang bisa terbang dengan menggunakan 2 steel cable-nya. Oke, tapi endless battle di tangan Prince Franz untuk 3 damage. Dan bahkan mungkin sedikit last steal kali ini untuk seorang Prince Franz. Dengan damage yang mungkin bisa dibilang ini asal positioning dari Prince Franz gak gampang terculik. Mungkin dia bisa ngasih sedikit damage tambahan juga dengan adanya Joel Crew dan juga Dragon di area depannya. Karena kita melihat Joel Crew dengan satu buah flicker ini cukup bisa dibilang mengejutkan pemain-pemain dari Occupy Trons. Gak hanya dari Joel Crew, Dragon juga melakukan hal yang sama. Tapi Leo begitu menyeramkan dengan satu buah steel cable mencicil ke arah seorang Prince Franz. Baru diomongin
diomongin ya sama Profesor KB tadi. Gimana ketika Legend Sword udah ada di tangan dari seorang Leo, damage-nya udah gak main-main. Dan kebetulan juga kita tahu sendiri Prince Franz sebagai seorang marksman gak punya HP setebal itu untuk bisa menahan damage yang luar biasa banyak. Mau gak mau paling dia harus mengorbankan item-item attack physical yang ia miliki. Dan so far Malvinas Gaming seharusnya masih mampu untuk menahan beberapa serangan dengan 6-16 dari seorang Steffi yang pastinya diharapkan tidak tercancel oleh pergerakan dari Maro juga. Ya, atau setidaknya dari Steffi-nya harus ada di samping dari Prince. Waduh. All in terhadap Dragon, dan itu tidak bisa dihindari lagi dengan serangan apapun. Freestyle dulu bosku dari seorang Leo dan kali ini Leo tidak tertangkap. Kenapa pemain apakah di follow up? Gado dengan satu buah blessing duet. Tiba-tiba 4 pemain dari Malvinas Gaming hilang begitu saja. Harley yang tersisa hampir terwipe out oleh Occupytron. Wow, senjata makan tuan tapi belum berhenti sampai di sana karena Harley dalam bahaya besar. Leo-nya tumbang. Malahan Harley yang selamat kali ini. Gak ada minion wave yang tersisa membuat Occupytron harus lebih sabar lagi nampaknya. 1 minion saja apakah akan cukup untuk bisa mendapatkan 1 poin pertama mereka dari Occupytron. Dan hilang sudah 3 pemain dari Occupytron membuat Malvinas Gaming punya nyawa yang lebih banyak lagi. Astaga, itu benar-benar Dragon dengan flicker. Wow, charge. Itu benar-benar menahan pemain-pemain dari Occupytron yang itu Harley udah kayak berdoa kayaknya. Iya, tapi masalah utamanya adalah Leo yang dia menggunakan steel cable-nya terlalu jauh. Menurutku itu adalah freestyle yang terlalu beresiko, dan kali ini Malvinas Gaming akan mengembalikan keadaannya dengan Lord yang sangat gratis tanpa adanya kontes sama sekali. Wow. Kali ini Fury yang tadi udah nge-copy dengan 1 buah Newman Blast dari Steffi, itu sebenarnya udah jadi jawaban buat Occupytron. Mereka bisa sebenarnya kalau mainnya disiplin ya, Be ya. Iya, tapi masalah utamanya adalah ketika ya mungkin itu adalah sebuah freestyle yang terlalu berlebihan. Di mana Fanny-nya udah terlalu dive in banget padahal dia bisa langsung menuju kepada base-nya. Dan sekarang dilihat perbedaan networknya udah yang tadi awalnya jauh, sekarang ya bisa dicicil sama Malvinas. Perbedaannya hanya 1000 di menit 15 kali ini. Dan Malvinas tentunya mereka sepertinya sudah mulai mengamuk dengan freestyle-freestyle yang dibawakan oleh seorang Leo. Dan kali ini mereka tidak mau bisa dibilang mengalah begitu saja. Lord yang sudah diamankan kali ini. Tapi ternyata Maro flickernya mencoba untuk mundur, tapi ternyata Maro tumbang. Dan bahkan kali ini lihat dari Maro mencoba untuk menahan. Fury pun harus hilang di tangan seorang Dragon. Leo mencoba untuk melakukan engine di area base-nya. Namun Leo tidak mau mengalah begitu saja. Oh my god, what a match. What a game. Wow. Yang dari tadi kita sempat melihat bagaimana sebuah tema permainan yang sudah dipegang sama Leo. Tapi ternyata Leo menghilang begitu saja dari map. Maro yang tiba-tiba tertangkap, dan ya Steffi yang harus hilang terlebih dahulu juga di area depan. Memberikan dealing damage yang banyak sekali ke arah teman-teman dari Occupytron, tapi ternyata tidak melihat menuju ke arah belakangnya yang terbuka dengan sangat lebar. Terekspos dari satu sosok Fanny yang memanfaatkan bagaimana wave minion yang masih berjalan begitu saja.